Komentar mengejutkan Sintayong, sanjungan untuk Indra Syafri dan pujian untuk Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand bikin publik penasaran jelang SEA Games. STY bilang Indra Syafri beruntung dan pintar bisa membawa Ivar dan Lino di laga SEA Games. Saya yakin mereka akan menghidupkan permainan Garuda Muda. Khusus untuk Marcelino, STY berpesan bermainlah yang bagus dan sepadan dengan kawanmu. Ivar Jenner kirim sinyal kuat. Komentar bahagia sang kapten bikin publik Indonesia makin penasaran jelang SEA Games. Kata Ivar Jenner, kita akan libas negara unggulan Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia. Kami akan buktikan kita bekerja keras untuk negara Indonesia dan penggemarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Komentar mengejutkan Sintayong, sanjungan untuk Indra Syafri dan pujian untuk Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand bikin publik penasaran jelang SEA Games. STY bilang Indra Syafri beruntung dan pintar bisa membawa Ivar dan Lino di laga SEA Games. Saya yakin mereka akan menghidupkan permainan Garuda Muda. Khusus untuk Marcelino, STY berpesan bermainlah yang bagus dan sepadan dengan kawanmu. Mendekati perhelatan SEA Games, publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh komentar mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Coach asal Korea Selatan yang meninggalkan jejak kuat selama memimpin Garuda itu memberikan pandangan mengejutkan namun menyejukkan terkait persiapan timnas Indonesia U23. Dalam komentarnya, STY menilai bahwa pelatih Indra Syafri sangat beruntung karena bisa memanggil dua pemain muda paling bersinar saat ini, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Pujian tersebut sontak menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Sintayong dikenal sebagai sosok yang sangat selektif dalam memberikan penilaian. Ketika ia menyanjung dua pemain muda sekaligus, itu menunjukkan bahwa keduanya memang sedang berada pada performa luar biasa. Indra Syafri beruntung bisa memanggil Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, ujarnya. Kalimat ini menjadi sorotan besar karena STY jarang memuji terang-terangan kecuali ia benar-benar yakin dengan kualitas pemain yang dibicarakannya. Menurut STY, langkah Indra Syafri membawa dua pemain ini adalah keputusan yang sangat tepat. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya mendukung penuh kebijakan tersebut. Baginya, Ivar dan Marcelino adalah aset masa depan Indonesia, dua pemain yang seharusnya dijaga, dibina, dan digunakan secara bijak sesuai usia mereka. Publik pun semakin penasaran apa tepatnya yang membuat dua wonderkid ini begitu spesial di mata seorang Sintayong. Secara kualitas, keduanya memang memiliki peran berbeda namun sama-sama krusial. Ivar Jenner merupakan motor permainan di lini tengah. Ketenangannya dalam mengatur tempo, keberaniannya mengambil keputusan, serta kekuatannya dalam duel membuatnya menjadi pemain yang tak tergantikan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand adalah pemain kreatif yang mampu membelah pertahanan lawan dengan dribble cepat dan visi bermain tajam. Kombinasi keduanya mampu membuat serangan Indonesia lebih hidup dan tak mudah ditebak. Sintayong yang selama ini dikenal sebagai pelatih dengan standar tinggi memahami betul bagaimana kualitas pemain di level Asia. Jika ia menganggap dua pemain tersebut layak menjadi pilar masa depan, maka itu bukan hanya sekadar pujian kosong melainkan pengakuan bahwa Indonesia memiliki generasi baru yang berpotensi mendominasi Asia Tenggara dalam waktu lama. Lebih jauh, STY berharap agar timnas U23 mampu menunjukkan permainan kompak dan disiplin di SEA Games nanti. Baginya, kekompakan adalah kunci utama dalam turnamen singkat seperti ini. Saya harap Garuda Muda bisa bermain baik, kompak, agar bisa mempertahankan medali emas, ucapnya.
Harapan tersebut menggelitik rasa penasaran publik apakah Indonesia mampu mengulang kejayaan dan menjaga gelar bergengsi itu di tengah persaingan sengit dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Optimisme STY tidak datang tanpa alasan. Ia tahu bahwa mentalitas pemain muda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat drastis. Mereka tidak lagi takut bertemu tim besar. Mereka tidak lagi ragu menampilkan permainan agresif. Dan dengan hadirnya pemain seperti Ivar dan Marcelino, level permainan Indonesia pun semakin naik. Tentu saja dukungan STY terhadap Indra Syafri juga menjadi sinyal positif tentang hubungan baik di antara keduanya. Meski metode dan filosofi permainan keduanya berbeda, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pernyataan itu sekaligus menutup spekulasi publik soal persaingan atau tensi antara dua pelatih tersebut. STY justru memberikan penghormatan dengan mendukung keputusan Indra secara terbuka. Atmosfer jelang SEA Games pun semakin memanas. Para pendukung Garuda Muda kini semakin bersemangat dan penuh harapan. Banyak yang percaya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan medali emas. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pelatih berpengalaman, dan dukungan penuh dari para mantan pelatih termasuk Shin Tae-yong, Indonesia tampaknya berada di jalur yang tepat. Di media sosial, komentar STY menjadi bahan diskusi panjang. Banyak yang terkejut, ada yang tersenyum bangga, ada pula yang semakin optimistis. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa pujian STY justru akan memantik motivasi tambahan bagi Ivar dan Marcelino, membuat mereka semakin ingin membuktikan diri bahwa mereka memang layak mendapat kepercayaan sebesar itu. Dengan segala dinamika persiapan serta dukungan moral yang terus berdatangan, Garuda Muda kini berada dalam sorotan terbesar. Semua mata akan tertuju pada bagaimana skuad ini bermain, apakah mereka mampu menjawab ekspektasi, dan apakah mereka mampu menjaga trofi emas tetap berada di tanah air. Pada akhirnya, komentar Shin Tae-yong bukan hanya sekadar sanjungan. Itu adalah pesan tersirat bahwa Indonesia saat ini memiliki generasi muda yang sangat berharga dan mereka adalah kunci masa depan. Kini tinggal menunggu apakah kata-kata penuh optimisme itu akan menjadi kenyataan di lapangan. Publik pun dibuat penasaran dan tak sabar, mungkinkah SEA Games kali ini akan menjadi panggung pembuktian Garuda Muda? Atau justru menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara? Semua jawabannya akan terungkap begitu peluit pertama dibunyikan. Yang jelas, dukungan dari Shin Tae-yong telah menambah semangat baru bagi Indonesia untuk terbang lebih tinggi. Ivar Jenner kirim sinyal kuat. Komentar bahagia sang kapten bikin publik Indonesia makin penasaran jelang SEA Games. Kata Ivar Jenner, kita akan libas negara unggulan Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia. Kami akan buktikan kita bekerja keras untuk negara Indonesia dan penggemarnya. Kabar menggembirakan kembali hadir dari gelandang andalan timnas Indonesia U23, Ivar Jenner. Sang kapten yang dikenal dengan karakternya yang tenang namun penuh determinasi, kali ini tampil lebih ekspresif dalam memberikan komentarnya mengenai persiapan Garuda Muda menuju ajang SEA Games. Ucapannya yang penuh optimisme dan kebahagiaan membuat para pendukung Indonesia semakin penasaran ada apa sebenarnya di balik persiapan tim hingga membuat Ivar begitu percaya diri. Dalam pernyataannya, Ivar menyampaikan bahwa para pemain yang berdomisili di Indonesia sudah berangkat lebih dulu untuk memulai rangkaian latihan dan pemusatan latihan. Persiapan intensif tersebut menjadi tanda bahwa Indonesia tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi, tetapi benar-benar mengincar hasil maksimal. Kesiapan skuad dari tanah air ini menjadi fondasi awal yang penting, mengingat adaptasi cuaca, kondisi lapangan, serta ritme latihan menjadi faktor kunci dalam turnamen singkat seperti SEA Games.
Sementara itu, Ivar yang masih berada di Belanda mengungkapkan bahwa dirinya akan menyusul dalam waktu sekitar 34 hari lagi. Kepastian tersebut membuat para pendukung merasa lega. Pasalnya, kehadiran sang kapten bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal kepemimpinan dan kekuatan mental yang selalu ia tularkan kepada rekan-rekannya. Timnas U23 dikenal sangat terbantu dengan karakter Ivar yang tegas namun mampu menjaga harmoni di dalam skuad. Namun hal yang paling mencuri perhatian justru adalah komentar Ivar mengenai kesiapan mental tim. Dengan penuh keyakinan, ia menyebut bahwa skuad Indonesia sangat siap untuk melahap para rival utama seperti Vietnam, Thailand, dan terutama Malaysia. Kata-kata tersebut langsung menjadi perbincangan hangat karena jarang sekali Ivar berbicara seagresif itu. Di balik nada percaya dirinya, seolah ada rasa percaya diri yang sudah dibangun dengan persiapan matang, evaluasi mendalam, dan keyakinan terhadap kekuatan tim saat ini. Vietnam dikenal sebagai salah satu tim dengan gaya bermain cepat dan disiplin tinggi. Thailand memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia Tenggara dengan organisasi permainan yang solid. Malaysia pun kini mulai bangkit dan menampilkan performa impresif pada level kelompok umur. Menghadapi 3 tim unggulan tersebut tentu bukan perkara mudah. Tetapi justru pernyataan Ivar menunjukkan bahwa Indonesia telah mempelajari karakter lawan dan menyiapkan mental tempur yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lanjut, Ivar juga menegaskan peran pentingnya sebagai kapten. Ia menyatakan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk mengatur alur serangan, membagi bola, dan menjaga tempo permainan. Posisi Ivar sebagai gelandang pengatur permainan memang menjadi pusat gravitasi taktik Indonesia. Dari kakinya serangan dibangun, distribusi bola dirapikan, dan ritme pertandingan dikendalikan. Dengan gaya main cerdas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan, Ivar menjadi pemain yang mampu menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Keberadaan Ivar juga memengaruhi kepercayaan diri para pemain lain. Banyak pemain muda yang mengaku lebih tenang ketika ia berada di lapangan. Kapten muda ini mampu memberikan arahan jelas, menjaga fokus tim, dan memastikan tidak ada pemain yang kehilangan konsentrasi. Karakter kepemimpinan inilah yang membuat publik semakin tidak sabar menantikan aksinya di SEA Games mendatang. Di sisi lain, para pendukung Indonesia kini mulai berspekulasi mengenai strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih setelah seluruh pemain berkumpul. Dengan banyaknya talenta muda yang kini menghiasi skuad U23, persaingan internal dipastikan berlangsung ketat. Hal ini justru menjadi sinyal positif karena setiap pemain akan bersaing secara sehat untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Persaingan ini akan berdampak pada meningkatnya level performa tim secara keseluruhan. Tidak hanya itu, kepercayaan diri Ivar memberikan efek domino bagi atmosfer sepak bola Indonesia. Banyak supporter yang mengaku merasa lebih optimis setelah mendengar komentar positif tersebut. Media sosial pun dipenuhi dengan dukungan dan rasa penasaran apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan kejutan besar. Apakah mentalitas Garuda Muda kali ini lebih kuat dibanding generasi sebelumnya? Atau mungkin Ivar sudah melihat sesuatu dari persiapan tim yang belum diketahui publik? Pernyataan "kami siap melahap Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia" menjadi kalimat yang paling banyak dibicarakan. Dalam dunia sepak bola modern, jarang pemain mengeluarkan pernyataan seberani itu kecuali mereka benar-benar merasa siap secara fisik, taktik, dan mental. Ungkapan ini pun memunculkan harapan bahwa SEA Games kali ini bisa menjadi panggung di mana Indonesia menunjukkan dominasi yang telah lama dinantikan. Dengan semua persiapan yang sejauh ini terlihat sangat serius, dukungan yang terus mengalir dari seluruh tanah air, serta kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari klub luar negeri, Indonesia tampaknya memiliki modal kuat untuk tampil menggigit. Dan tentu saja sosok Ivar Jenner berada di pusat dari semua narasi ini. Kini publik hanya tinggal menunggu waktu.
Saat Ivar tiba dan seluruh skuad lengkap, barulah gambaran kekuatan sejati Timnas Indonesia U23 akan terlihat. Jika semangat, disiplin, dan keyakinan seperti yang disampaikan Ivar benar-benar diwujudkan di lapangan, Garuda Muda bukan sekadar kandidat juara, mereka bisa menjadi tim yang ditakuti. Satu hal yang pasti, komentar bahagia Ivar Jenner bukan sekadar angin lalu. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang besar sedang dirancang. Dan publik Indonesia dengan penuh rasa penasaran siap menyaksikan bagaimana mimpi itu diwujudkan di ajang SEA Games mendatang. Penyesalan besar Manchester United jual Scott McTominay. Scott McTominay kini menjadi bintang Napoli dan simbol kesalahan besar Manchester United. Menurut Transfermarkt, gelandang asal Skotlandia itu memiliki nilai pasar 50 juta, kontrak hingga 2028, serta 67 caps bersama tim nasional. Meski rumor kembalinya ke Premier League sempat muncul, Napoli menegaskan McTominay adalah pilar utama proyek jangka panjang klub. Ia bergabung pada 30 Agustus 2024, keputusan yang awalnya dianggap berisiko karena United melepasnya dengan harga murah. Namun musim debutnya langsung membungkam keraguan. McTominay menjadi arsitek Scudetto 2024/25, mencetak 12 gol di Liga dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Performa konsistennya menjadikannya salah satu investasi terbaik Napoli. Di level internasional ia juga bersinar. Gol spektakulernya membawa Skotlandia lolos ke Piala Dunia 2026. Di Liga Champions 2025/26, ia mencetak 2 gol dalam 4 laga, termasuk voli akrobatik yang menyita perhatian media Eropa. Ironisnya, seluruh kesuksesan ini justru menegaskan betapa besarnya kesalahan Manchester United melepasnya. Menurut kamu, apakah United benar-benar melakukan blunder besar? Tinggalkan pendapatmu. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Enzo Maresca minta pemain Chelsea matikan pikiran jelang duel versus Arsenal. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, memberikan instruksi tegas kepada para pemainnya untuk sepenuhnya mematikan pikiran selama 48 jam ke depan. Pesan ini disampaikan usai The Blues menang telak 3-0 atas Barcelona di Liga Champions, Rabu (26 November 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea akan kembali menghadapi ujian berat di Premier League akhir pekan ini saat menjamu pemuncak klasemen, Arsenal, di Stamford Bridge. Maresca menekankan pentingnya pemulihan. 48 jam ke depan, benar-benar matikan pikiran. Istirahat. Pulihkan energi. Fokus pada Arsenal baru dimulai Jumat, ujar Maresca seperti dilansir metro.uk. The Blues punya keuntungan waktu istirahat lebih panjang dibanding Arsenal yang baru bermain melawan Bayern Munich pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Meski Chelsea sedang dalam performa impresif dan menempati posisi kedua dengan selisih 6 poin dari Arsenal, duel ini tetap bakal menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Maresca. Menurutmu, apakah strategi istirahat ini cukup untuk menaklukkan Arsenal? Bagikan opini kamu. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Arsenal sekarang bisa kalahkan Bayern Munchen, semua mata di Eropa memperhatikan. Arsenal kembali menunjukkan kedewasaan mereka di Liga Champions dengan kemenangan 3-1 atas Bayern Munchen. Laga penuh tensi ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi skuad Mikel Arteta dan memperpanjang rekor sempurna Arsenal di kompetisi Eropa musim ini.
Performa konsisten beberapa pekan terakhir membuat kepercayaan diri tim semakin tinggi menghadapi jadwal padat. Kemenangan ini menuai pujian mantan pemain Paul Merson yang menilai Arsenal menunjukkan kapasitas di level tertinggi. Ini pernyataan besar dari Arsenal, semua di Eropa akan berkata wow, ujar Merson. Ia menekankan pentingnya menaklukkan Bayern, tim yang terbiasa melaju jauh di Eropa, sebagai bukti perkembangan Arsenal. Babak pertama seimbang, namun Arsenal menggulung Bayern di babak kedua dengan kontribusi penting dari pemain pengganti seperti Madueke, Martinelli, dan kreativitas Odegaard. Kedalaman skuad disebut Merson sebagai faktor kunci kesuksesan berkelanjutan Arsenal musim ini. Menurutmu, apakah Arsenal kini benar-benar siap menantang raksasa Eropa lain? Tinggalkan pendapatmu. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Anfield runtuh. Rekor memalukan sejak 1953, Liverpool dibantai PSV. Arne Slot buat pengakuan menyakitkan. Liverpool kembali menelan kekalahan memalukan di kandang sendiri. Kalah telak 4-1 dari PSV Eindhoven di Liga Champions, Kamis (27 November 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds yang sempat menjanjikan di babak pertama, hancur total di babak kedua, meninggalkan suasana suram di ruang ganti Anfield. Pelatih Arne Slot mengaku terpukul melihat timnya runtuh begitu cepat. Emosinya sangat negatif dan kecewa, ujarnya. Slot menyoroti cara timnya kebobolan gol-gol mudah, meski ia tetap memuji reaksi tim saat tertinggal 1-0. Momentum untuk membalikan keadaan pun gagal dimanfaatkan, sementara PSV tampil sangat klinis. Blunder Virgil van Dijk memperparah situasi, menegaskan lini belakang Liverpool sedang dalam performa terburuknya. Statistik menunjukkan pertahanan keropos, dengan kebobolan minimal 3 gol dalam 3 laga terakhir, rekor buruk yang terulang sejak era 1950-an. Ditanya cara menghentikan tren negatif ini, Slot menegaskan, satu-satunya jalan adalah melaluinya. Kami harus menghadapi posisi kami sekarang dan berjuang sangat keras. Menurutmu, apa langkah terbaik Liverpool untuk bangkit dari krisis ini? Bagikan opinimu.